Shalom adik-adik, selamat hari Minggu kembali bertemu kita di pagi hari ini. Kak Marcel bersama dengan Kak Larit membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya tutup mata, angkat tangan, katakan bagi Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Mari adik-adik semua nyanyi pujian ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik, walaupun kita berada di rumah, kita akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita, sebab Tuhan sangat menyayangi kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mari semua menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami mau menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, ku datang, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari sama-sama katakan bagi Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami anak sekolah minggu akan memuji Tuhan. Kami akan melompat bagi Tuhan. Kami akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Mari yang siap memuji Tuhan, melompat bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan melompat bagi Tuhan. Siapa di sini yang merasa bahwa kita adalah anak-anak raja? Amin. Kita akan memuji Tuhan. Aku anak raja, Engkau anak raja. Haleluya. Sama-sama memuji Tuhan ya. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Mari dengan gerakan. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari dari awal katakan, aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Angkat tangan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya, ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak raja yang diberikan kemenangan oleh Tuhan, yang diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan semuanya adik-adik hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Boleh duduk di rumah, siapkan hati, fokus dengan Tuhan untuk kita diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang
terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah melompat bagi Tuhan. Saatnya hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, agar setiap benih firman yang ditaburkan itu tertanam dalam hati kami, itu bertumbuh berbuah, menjadikan kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Sekarang Kak Fani mau mulai cerita buat hari ini. Kira-kira kalau dilihat dari gambarnya, kira-kira mau cerita tentang apa ya? Oke, ayo kita mulai dengan membaca di Alkitab 2 Samuel 11 dan 12 ayat 1 sampai 25. Itu nanti kalian baca dulu selama kira-kira 5 menit. Terus nanti kalian boleh lanjutin buat dengerin Kak Fani lagi. Jadi setelah kalian baca, kira-kira tema hari ini apa? Hayo. Jadi tema hari ini adalah raja yang mau ditegur. Jadi setelah kita baca Alkitab tadi, kita tahu bahwa tokoh utamanya di sini adalah Daud. Di sini pada tahu Daud siapa nggak sih? Tahu dong, pasti semua tahu Daud itu siapa. Jadi Daud ini adalah seorang raja di Israel. Daud ini terus bertambah dewasa dan tumbuh menjadi seorang raja yang hebat. Daud ini menjadi salah satu raja terbesar loh di sejarah Israel. Daud ini yang menyebabkan Israel menuju puncak kejayaannya. Nah, pada suatu hari, pas pasukan Israel lagi pergi buat perang, Raja Daud bersantai di Sotoh. Ada yang tahu Sotoh itu apa? Jadi, Sotoh itu adalah bagian atas dari istana. Bukan makanan ya, Sotohnya pakai H. Jadi, di atas, di Sotoh, si Raja Daud ini berjalan-jalan sambil melihat-lihat dan menikmati pemandangan di kerajaan. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik ketika dia melihat ke bawah. Daud pun langsung jatuh hati, jatuh cinta. Ia pun memerintahkan bujangnya untuk menanyakan siapakah wanita itu. Ternyata setelah ia cari-cari tahu, wanita itu bernama Batsheba. Batsheba ini adalah istri dari Uria. Uria ini adalah tentara Daud yang sedang bertempur. Kemudian Daud pun mengambil dia dan mengandunglah Batsheba. Kemudian Daud menyuruh orangnya kepada Yoab tepatnya untuk memanggil Uria, orang Het itu, untuk datang kepadanya. Ketika Uria masuk untuk menghadap Daud, Daud bertanya mengenai keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian Daud berkata kepada Uria untuk pergi ke rumahnya. Namun Uria terbaring diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka dari itu, Raja Daud pun meminta Uria untuk tinggal dengannya. Pada malam itu, Daud memberikan makan dan minum kepadanya, sehingga Uria pun mabuk. Pada akhirnya pun, Daud memikirkan berbagai bentuk cara untuk menyingkirkan Uria agar ia dapat bersama dengan Batsheba. Pada pagi hari, ia pun menulis surat yang berisi bahwa ia menyuruh panglima perangnya, yaitu Yoab, untuk menaruh Uria di barisan paling depan di sebuah medan pertempuran yang paling hebat, supaya Uria mati. Yoab pun melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Raja Daud. Maka dari itu, matilah Uria, sehingga Daud memiliki alasan untuk menikahi Batsheba, karena Batsheba itu adalah istri dari Uria. Namun, perbuatan Daud ini berdosa dan tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ingin menegur Daud.
dengan cara menyuruh Nabi Nathan untuk datang dan menegur Daud. Ia pun datang kepada Raja Daud dan ia pun bercerita mengenai seorang yang kaya dengan tega mengambil seekor anak domba betina dari tetangganya yang miskin. Dengan mendengar cerita itu, Daud pun marah dan memerintahkan supaya orang kaya itu dihukum. Setelah kita melihat dan mendengar cerita tentang Daud, kita disadarkan bahwa kita sebagai anak Tuhan itu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi terkadang anak-anak Tuhan pun masih saja melakukan banyak sekali dosa. Tentu saja Tuhan Maha Ampun dan Ia pun mau mengampuni kita yang berdosa ini karena Ia sangat-sangat mengasihi manusia. Dia itu sangat-sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Namun, Tuhan juga ingin setiap anaknya itu mudah ditegur dan dapat bertobat seperti Daud setelah mereka mengetahui kebenaran firman Tuhan. Seperti kita nih, kita sudah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita harus merenungkan ulang segala hal-hal yang sudah kita lakukan. Apakah kita sama seperti Daud? Jadi setelah mendengar cerita Daud, kira-kira apa aja nih yang bisa kita dapatin? Pertama, kita itu harus sering-sering baca firman Tuhan supaya kita tahu apa aja yang Tuhan mau kita perbuat di kehidupan ini. Kedua, kita juga harus sering-sering berdoa karena berdoa itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Selain itu, dari cerita ini kita juga belajar bahwa ketika seseorang mengetahui kesalahannya, ketika kita berbuat salah, kita itu harus memperbaiki kesalahan tersebut. Misalnya nih, kita marah-marah ke mama karena mama udah marahin kita. Itu kira-kira boleh nggak sih? Nggak boleh. Dengan perbuatan itu, kita harus bisa memperbaiki diri kita. Kita nggak boleh marah-marah ke orang tua kita. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan ya. Nah, coba kalian buka kitabnya di Mazmur 51 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayo, sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dihafalin pelan-pelan ya, terus jangan lupa rekam diri kalian dan kirim ke WhatsApp Ortu Gereja Anak. Oke, selamat menghafalkan. Semangat semuanya.